Baik, sesaat lagi Bapak Wakil Bupati akan segera tiba di tempat acara. Ini si kondangnya protokoler Setda Banggai, Kakak Vera. Kami ucapkan selamat datang Wakil Bupati Banggai. Selamat datang Ibu Ketua PPKK Kabupaten Banggai. Ada hadir juga Ibu Ketua PKK Kabupaten Banggai, Ibu Hajas Insinyur Samsuarni Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Wakil Bupati Banggai, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Banggai atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua TPPKK Kabupaten Banggai, para camat, para pimpinan instansi vertikal, BUMN, perusahaan mitra, lurah, ketua dan anggota tim ahli FKM Utika Luwu, para pimpinan organisasi profesi dan kemasyarakatan, organisasi perempuan Kabupaten Banggai, serta hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan rapat evaluasi tim percepatan
pencegahan dan penurunan stunting TP3S konvergensi stunting tingkat Kabupaten Banggai hari ini 23 Desember 2025 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Marlin M. Alex, Sarjana Hukum. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami hadapkan hati dan jiwa kami ke hadapan-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menyelenggarakan kegiatan pembukaan rapat evaluasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Banggai tahun 2025. Dengan memohon izin dan ridho-Mu serta berkahilah kegiatan ini dan kita semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah ya Wahid, kuatkanlah kami semua yang hadir di tempat ini dalam bingkai persatuan dan kesatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, daerah, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah yang Engkau berikan kepada kami. Tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan mampukan kami untuk melakukannya, serta tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah dan mampukan kami untuk menghindarinya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang hari esok dan hari-hari selanjutnya lebih baik daripada hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan dan dosa kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan para pemimpin kami, kesalahan para pejuang dan pendahulu kami, serta tempatkanlah kami dan mereka semua di sisi-Mu. Ya Allah ya Rahman, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia oleh Sekretaris Dinas P2KB P3A Kabupaten Banggai kepada Ibu Rahdia dengan hormat kami silakan. Laporan pelaksanaan rapat evaluasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting tingkat Kabupaten Banggai Grup 20 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Banggai, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, yang terhormat Ibu Federal Pegawai Kabupaten Banggai, yang terhormat para camat se-Kabupaten Banggai, yang terhormat Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Banggai, yang terhormat Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Banggai, yang terhormat Kepala Badan Ahli Zakat, yang terhormat para pimpinan perusahaan, yang kami hormati para undangan dan seluruh peserta rapat evaluasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting tingkat Kabupaten Banggai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan limpahan kasih sayang sehingga kita bisa mengadakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya menyampaikan laporan panitia rapat evaluasi tim pencegahan penurunan stunting Kabupaten Banggai sebagai berikut. Rapat evaluasi percepatan pencegahan penurunan stunting di Kabupaten Banggai dengan agenda sebagai berikut. 1. Pemaparan audit keluarga berisiko stunting Kabupaten Banggai tahun 2025. 2. Penyampaian konvergensi stunting di Kabupaten Banggai. Yang ketiga, penyampaian pelaksanaan gerakan orang tua cegah stunting di Kabupaten Banggai. Waktu dan tempat kegiatan. Pelaksanaan rapat tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Banggai berlangsung selama 1 hari di Aula Kantor Bupati. Tempat ruang rapat umum Kantor Bupati. Peserta rapat evaluasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting dihadiri dan diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari tim percepatan dan penurunan stunting Kabupaten Banggai, para camat se-Kabupaten Banggai, kepala desa serta unsur-unsur yang terlibat dalam upaya pencegahan penurunan stunting di Kabupaten Banggai. Sumber anggaran, biaya kegiatan dibebankan oleh Dinas P2KB Kabupaten Banggai. Hadirin yang saya hormati, sebelum kami mengakhiri laporan ini, perkenalkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan para narasumber, para undangan dan peserta atas kehadiran dan partisipasinya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta tertib. Semoga dengan izinnya pertemuan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, khususnya dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Banggai. Dalam kesempatan ini pula kami memohon kepada Bapak Wakil Bupati kiranya berkenan membuka rapat evaluasi tim pencegahan penurunan stunting.
Sebelum saya mengakhiri laporan saya, ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pesaru, jangan lupa mampir ke Pulau Dua. Stunting ditekan melalui pencegahan untuk bangkai maju dan kesejahteraan berkelanjutan. Akhir kata saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan wakil Bupati Banggai sekaligus membuka dengan resmi acara kegiatan rapat evaluasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting konvergensi stunting tingkat Kabupaten Banggai. Yang terhormat Bapak Dr. Anis Burhanuddin Masulri, Magister Manajemen, disilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Kepala Dinas P2KB yang hari ini makin ganteng saja. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai. Selamat datang, Bu. Selamat berjumpa. Selamat. Yang saya hormati rekan-rekan dari Universitas Narkotika Lubuk yang alhamdulillah sudah bergabung dengan pemerintah daerah dalam rangka sama-sama kita sering bahu-membahu untuk menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Banggai. Yang saya hormati para kepala UPD yang sempat hadir, para camat. Ini camat hadir memang diundang semua camat. Yang hadir ini camat apa ini yang hadir? Semua hadir? Camat Balatan hadir? Lubuk? Hadir, Pak. Nuhon? Ini Lubuk mana Lubuk? Lubuk Selatan, Lubuk Selatan. Ada? Mana dia itu? PLT ini masa sudah tidak ada? Lubuk Utara? Ya? Mewakili. Terus camat lainnya mana? Bunta ada? Tito? Mewakili. Lamala? Masama? Nanti dicatat itu yang tidak hadir, ya, tolong dicatat karena ini kan penting. Ini tugas camat juga ini kalau masalah stunting ini. Itu sudah dikasih 5 miliar, baru dia punya daerah tidak turun DP stunting. Nah, itu kan bahan evaluasi kita kan. Yang saya hormati tentu para lurah, ya, kades tidak diundang. Para kades, tapi ini tidak ada. Kades ini kan 291 ini, ya, masih sibuk menghabiskan anggaran. Ya. Pasti bikin SPP ini yang belum cair itu banyak tuh. Para tenaga kesehatan, kemudian mungkin ada dari teman-teman dari perusahaan, ya, yang mewakili, ya,
sempat hadir, dan dari BUMD, BUMN, serta hadirin peserta rapat evaluasi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas curahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah hari ini kita masih tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti acara rapat evaluasi tim percepatan penurunan stunting konvergensi stunting tingkat Kabupaten Banggai, tentu yang hari ini kita laksanakan. Tapi ini tadi dia bilang sudah berubah. Ini kan sudah namanya tim percepatan pencegahan dan apa? Percepatan pencegahan penurunan stunting. Nah, dulu yang duluan ya DPPS itu dia punya istilah apa, percepatan pengendali ya, penurunan itu. Dan ini kan berubah terus namanya, artinya apapun namanya, tapi yang penting stunting itu harus setiap tahun harus kita turunkan. Jadi tentunya rapat ini merupakan rapat akhir tahun anggaran. Kita akan mengukur kinerja kita secara setahun anggaran ini capaiannya sudah seberapa jauh capaian yang kita capai dalam rangka penurunan stunting. Karena stunting ini merupakan program pemerintah yang harus mau dengan tidak mau harus kita laksanakan karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Karena kalau stunting nanti tahun 2045 susah kita mendapatkan generasi emas. Nah, oleh karenanya berbagai program pembangunan utamanya dalam rangka mengintervensi kegiatan-kegiatan agar stunting di Kabupaten Banggai ini bisa cepat penurunannya atau paling tidak signifikan sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk, harus kita sama-sama bahu-membahu agar program itu betul-betul ada yang kita arahkan ya untuk penurunan stunting ini. Di sana ini kalau saya tidak salah ada dua kan, untuk dalam rangka konvergensi itu ada dua intervensi itu, yang spesifik dengan sensitif. Sensitif ini itu kan tugasnya para dinas-dinas yang terkait dengan masalah kesehatan. Ya, bagaimana memberikan penyuluhan, bagaimana memberikan asupan gizi. Tentu ini bekerja sama dengan pemerintah yang ada di paling bawah. Kecamatan sekarang kita kan sudah ada anggaran kurang lebih 5 miliar. Di desa ada anggaran, dan itu anggaran juga di desa ada yang disisihkan untuk percepatan penurunan stunting. Jadi Ibu Dr. Lucy itu pernah Dr. Lucy ya, pernah berdiskusi dengan kita. Memang ini stunting ini untuk dihapus itu tidak mungkin selama kita belum sejahtera semua. Karena itu dia berkaitan dengan kesejahteraan. Orang saja yang sejahtera, tapi kalau ibu-ibunya juga terlalu fokus di luar, sibuk dengan kegiatan, bisa-bisa anaknya juga bisa stunting. Karena apa? Dia tidak kasih toto. Dia sibuk, wanita karir biasa begitu. Dia lupa bahwa anaknya sudah stunting karena sibuk, padahal duit banyak. Ya, coba diserahkan sama pembantu. Jadi sekali-sekali ibu-ibu ini yang mungkin ibu-ibu karir namanya ya, ibu-ibu karir yang sibuk dengan kegiatan, sekali-sekali dilihat itu DP anak-anak ya, apalagi ibu-ibu muda yang baru melahirkan ya, berikan asupan, dia punya hak itu itu ASI eksklusif ya, dikasih sama yang lain.
supaya anak-anak kita ke depan bisa kuat, ya. Karena program ini sejak lalu itu kita sebetulnya ditargetkan pada 2024 itu tinggal 14% secara nasional. Nah, kita ini mungkin bergeraknya sangat lambat. Karena tadi saya bilang berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karenanya kalau misalnya kesejahteraan itu juga kita tidak perhatikan, pertumbuhan ekonomi masyarakat kita tidak perhatikan, akan berdampak kepada anak-anak. Contohnya misalnya ya, kalau keluarga yang tidak mampu misalnya dia berpasangan lagi, misalnya kan ada dapat jodoh sama-sama di situ, ya pasti akan menghasilkan juga kualitas anak-anak yang tentunya belum beruntung seperti keluarga-keluarga yang sudah sejahtera. Nah, dari sisi lain pemerintah sebetulnya dari sisi penanganan secara program konvergensi itu dari dinas-dinas sebetulnya sudah memberikan program-program yang berkaitan dengan air bersih, masalah juga lingkungannya, kemudian yang berkaitan dengan kebersihan jamban atau pembangunan jamban. Itu saya kira kalau didata hampir semua desa yang ada di Kabupaten Banggai itu sudah punya jamban keluarga. Hanya memang kadang-kadang air itu yang belum merata. Itu harus kita akui. Karena itu merupakan hal yang sekarang menjadi tantangan kita. Air bersih saja di Kabupaten Banggai ini masih juga belum semuanya bisa kita penuhi dengan baik. Nah, ini ke depan itulah yang menjadi tantangan sehingga pemerintah daerah selalu mempertahankan bagaimana membangun pembangunan tentang air bersih. Di desa-desa saat ini sudah diprogramkan untuk sumur-sumur, membangun sumur-sumur suntik ya, agar mendapatkan air yang betul-betul sehat. Nah, oleh karenanya diharapkan pada evaluasi ini kita akan mendapatkan data yang akurat, ya, sehingga dengan data itu bisa dijadikan pijakan dalam rangka kita memprogramkan ke depan apa yang harusnya kita lakukan. Jadi saya ingin mengusulkan kepada Pak Kadis, coba di data daerah-daerah mana atau di kecamatan-kecamatan itu yang masih banyak dia punya stunting. Tentunya yang banyak anak-anak stunting itu yang harus kita fokus, kita lakukan penanganan. Ya, tidak berarti yang lainnya kita tinggalkan. Nah, maksud saya dari program-program yang ada dari dana APBD itu kita betul-betul untuk fokus kepada wilayah-wilayah kecamatan yang masih sangat banyak misalnya itu anak-anak kita yang punya potensi untuk stunting. Sekarang ini melalui KB ya, melalui bidang KB itu setiap yang kawin ya selalu kita berikan atau serahkan sertifikat ya LC MIR ya, LC MIR itu salah satunya upaya untuk agar kita tidak menghasilkan anak-anak yang stunting. Ya, kadang-kadang saya biasa juga di desa-desa menyaksikan ya penyerahan sertifikat itu sangat luar biasa toh. Nah, karena kan sebelum menikah kan harus dicek dulu kesehatannya. Nah, kalau tidak sehat dilarang menikah. Kalau tidak sehat dilarang dulu melahirkan. Tapi kadang-kadang yang begitu karena tidak ada sanksi terpaksa kan biasa. Cuma kita pemerintah harus memberikan penyuluhan bekerja sama dengan Kementerian Agama Pak. Itu harus terus dibangun kebersamaan. Nah, saya kira juga untuk tokoh-tokoh agama itu harus dilibatkan. Apalagi ini ada dari teman-teman dari perguruan tinggi itu.
melalui program misalnya KKN, itu dibekali mahasiswa KKN, ya, untuk juga mereka punya pengetahuan tentang bagaimana memberikan pencerahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan stunting. Apa bahayanya stunting bagi anak-anak? Karena ini menyangkut masa depannya, ya. Apalagi ke depan, misalnya bagaimana mau masuk misalnya apa TNI Polri, misalnya, ya, kalau tenaganya tidak kuat. Tapi ingat bahwa stunting itu bukan semata-mata masalah fisik, bukan masalah fisik, tapi masalah lainnya yang berhubungan dengan kecerdasan, berhubungan dengan ekonomi keluarga. Itu stunting banyak sekali berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Jadi bukan masalah fisik saja. Kadang-kadang kita berpikir, oh stunting, begitu lihat, oh yang ini stunting, padahal tidak hanya itu. Nah, oleh karena program ini harus kita sama-sama bahu-membahu mendukung, utamanya Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, sisihkan dana itu. Kemarin kita kan sudah punya ada program ayah ibu asuh. Nah ini harusnya kan kita dorong terus. Cuma kan kurang kita lakukan rapat-rapat dengan para kepala-kepala dinas. Dibagi wilayah-wilayahnya di mana, supaya kan itu bisa memberikan keringanan. Mungkin di wilayah Balanta, Pak Camatnya di sana bisa menangani ada keluarga 5 orang keluarga misalnya yang anak-anaknya punya potensi untuk stunting. Kan kalau cuma tiap hari 5 telur kan tidak apa-apa. Ya kan Pak Camat? Iya. Masih akan telur direbus akan ya, makan. Itu artinya kelihatannya apa? Ringan, tapi itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, sekarang ini Pak, di bawah Presiden Prabowo ada yang namanya program MBG. Salah satunya itu sebetulnya tujuannya memberikan asupan nutrisi yang tentu pada tinggi sehingga anak-anak nanti dia bisa tumbuh berkembang dengan sehat. Jadi jiwa itu bukan hanya raga yang sehat, insya Allah jiwanya sehat, sehingga insya Allah dapat mendapatkan juga otaknya yang cerdas. Jadi itu harus kita saling mendukung. Jadi memang program-program yang ada ini tidak boleh berjalan sendiri. Begitu pula di dinas-dinas. Ya, kan tadi sudah ada aturannya, sudah diatur. Apa-apa yang belum, tolong juga dari kejahatan misalnya di desa ini yang minus dia punya jamban. Ya itu disampaikan. Jadi tim mendata kemudian disampaikan kepada pemerintah dan itu akan diteruskan kepada SKPD terkait. Ya, misalnya kalau ini tidak ada jamban, tidak ada airnya, misalnya ya mungkin bisa dicari alternatif airnya, apakah melalui sumur suntik atau perpipaan. Nah, begitu pula kalau rumahnya dilihat rumahnya, oh ini yang menyebabkan dia stunting, kebetulan belum disentuh, informasikan ke dinas terkait supaya mungkin kita bisa intervensi, kita bangunkan rumah yang layak huni. Karena sekarang ini kan pembangunan rumah yang layak huni juga ada. Ada juga dari desa, dari dana desa itu desa biasa kan memberikan dukungan pembangunan rumah-rumah itu layak huni. Ya, ini desa-desa ada dia punya. Nah, oleh karenanya kan mari kita sama-sama bekerja bahu-membahu agar tentunya punya rakyat kita, anak-anak kita utamanya bisa terbebas dari hal-hal yang berkaitan dengan stunting. Mudah-mudahan dengan rapat evaluasi ini kita bisa mendapatkan gambaran capaian-capaian selama 1 tahun, ya, tahun 2025. Dan mudah-mudahan atas gambaran itu ke depan dalam merencanakan 2026, dalam melaksanakan kegiatan 2026 kita bisa betul-betul lebih baik dari apa yang kita capai di tahun 2025. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim,
acara rapat evaluasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting saya nyatakan dibuka dan resmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sendirian menunggu kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Banggai yang telah membuka dan resmi acara pada pagi hari ini, dan mohon izin, mohon berkenan Bapak Wakil Bupati Banggai untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Iya. Dan ada dengan hormat Dinas P2 KDP 3A, Ketua PPPKK Kabupaten Banggai, Wakil Rektor Universitas Topografika Luwu untuk bisa foto bersama. Para tim ahli, silakan para kepala perangkat daerah yang hadir, silakan untuk bisa foto bersama. Dan akan ada sesi yang kedua dengan para peserta. Ini Pak Bu, 1, 2, 3. Bisa foto bersama dengan para peserta. Bisa kan? Para camat, kepala PD juga yang hadir pada malam ini, silakan. Camat-camat yang hadir, silakan camat-camat yang hadir. Para camat, Camat saja, para camat, camat. para camat, Camat dulu. Nanti para camat nanti berikutnya, jangan dulu lihat. nanti berikutnya. Ini Pak Bu, 1, 2, 3. Senyum Pak Bu, 1, 2, 3. Oke, stop. Stop. Situ Pak Camat. 1, 2, 3. Salam kita senyum 1, 2, 3. Iya itu Umi Selanjutnya, foto Lihat itu bersama Umi para peserta. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri semuanya. Gercepnya abah ini. Senyum 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ini stop. Yang belakang suratnya ada bisa dipakai apa? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Foto bersama selesai. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Bapak Wakil Bupati Banggai akan meninggalkan tempat dan akan melanjutkan dengan kegiatan yang berikutnya. Oke Umi, saya akhiri dulu Umi ini siaran langsung. Nanti terus lanjut lagi di Baik, IG. Bapak Ibu hadirin kami Itu hormati. Itu Umi. Selanjutnya kita akan dengar